Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Alam kubur adalah awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Mempelajari apa-apa yang terjadi di alam kubur banyak memberikan faedah. Seseorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada nikmat kubur tentu akan berusaha sebisa mungkin selama masih hidup agar menjadi orang yang layak mendapatkan nikmat kubur kelak. Seseorang yang sudah mengetahui bahwa di alam kubur ada azab kubur juga akan berusaha sebisa mungkin agar terhindar daripadanya. Nah, nikmat dan azab kubur ini adalah perkara gaib yang tidak terindra oleh manusia. Percaya akan adanya alam kubur menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim, dan sumber keyakinan kita akan adanya azab dan nikmat kubur ini adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji tema yang sangat menarik terkait rahasia alam kubur bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Ya, sudah setia menemani kami di pagi hari ini untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, kalau kita bicara soal alam kubur, iya, ini kita sepakat memang tidak terindra oleh manusia. Tapi apa yang kemudian sebelum kita nanti melangkah lebih jauh, apa yang perlu kita ketahui secara mendasar terkait alam kubur ini? Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, sebenarnya hidup dan kematian itu dua sisi yang berhadapan, itu seperti halnya dua sisi lain. Jadi ketika ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Nah, di antara hidup dan mati itu, ya, maka ada ujungnya sebelum kita pada kehidupan yang baru itu alam kubur. Bagaimana tentang alam kubur ini? Alam kubur ini adalah miniatur akhirat. Ya, dikatakan kuburan itu adalah miniatur akhirat, sehingga apabila dia ringan, apa dia mudah dan dia tidak bermasalah pada kuburnya, maka berikutnya dia semakin enteng. Tapi kalau dia di kuburnya sudah bermasalah, artinya munkar dan nakir dia tidak bisa menjawab, maka itu sebenarnya ukuran pertanyaan munkar dan nakir itu adalah ukuran kapasitas si mayit. Sekarang dibilang umpamanya adalah marrobuka, siapa Tuhanmu? Itu kalau orang yang biasa bibirnya basah menyebut nama Allah, Allah, maka ketika dia ditanyakan itu udah refleks dia akan menjawabnya. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Orang yang basah membaca sholawat, suka sekali kecintaannya, bahkan rindunya membuat dia sakit, pengen bertemu sama Rasul, ketika ditanyakan, maka pasti refleks dia menjawabnya. Mandinuk, apa agamamu? Maka kalau dia memang setiap hari sholat, dia lakukan, zakat, puasa dijalankan, maka nggak ada yang susah. Sehingga Sayyidina Umar, ketika Nabi menceritakan tentang alam kubur ini, ya Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, ketika munkar dan nakir di alam kubur itu bertanya padaku, apakah aku dalam kapasitas seperti di dunia ini? Artinya dilengkapi dengan otak. Kata Rasul, iya seperti itu. Oh, kalau gitu aku nggak takut menghadapi munkar dan nakir. Nah, ini kan juga sebuah informasi pada ukuran kemanusiaan. Betul. Itu nggak menyedihkan, itu nggak menakutkan, itu bukan momok ketika seorang muslim itu benar melakukannya. Sama saja kita pergi ke satu daerah, ketika lagi pusing, Mbak dari mana, mau ke mana? Seperti itu pertanyaan munkar dan nakir. Gitu. Dan itu pasti ada. Allah ya Rabb. Ya, pasti ada. Dan harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan. Nah, maksudnya begini, apa yang perlu kita persiapkan ya, general saja Pak Kiai, untuk kita maksudnya bisa, ya itu tadi, melewati tahapan alam kubur ini dengan mudah-mudahan bisa lolos dengan baik gitu. Iya. Kalau tadi kan saya sudah sedikit mengutip itu, bahwa hanya beberapa yang ditanyakan. Karena itu sudah representasi keseluruhan amalnya.
Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, siapa saudaramu gitu. Ada orang bilang gini, apalin aja kalau cuma 5 pertanyaannya. Tapi kan tidak semudah itu tentu saja ya kan. Apalin aja. Nah, tergantung bagaimana kita kan. Nah, jadi pada saat itu kalau Munkar dan Nakir bertanya, namamu siapa? Maka orang itu nggak bisa dan dia tidak ingat namanya siapa. Saking huru-haranya itu pada saat itu dahsyatnya luar biasa, menyebutkan nama saja dia lupa. Iya. Tapi kalau orang senantiasa menyebut nama Allah, biasa dia tundukkan kepada Allah, dia sujudkan untuk Allah, dia membaca salat kepada Allah. Enggak, kata Sayyidina Umar, aku nggak takut kalau begitu ketemu. Ya, karena sesungguhnya itu sebuah pertanyaan formalistis, sama juga orang mengisi formulir. Yang takut itu kan kalau orang gak tahu cara mengisinya dan tidak tahu menjawabnya. Bahkan ada satu riwayat hadis di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Pertanyaan itu tentang Nabi Muhammad itu bukan man nabiyuk gitu. Siapa nabimu? Bukan. Jadi malaikat itu mendatangkan sosok seseorang itu di hadapan kita yang sedang berhadapan itu. Hal anta ta'rif man hadza? Kamu kenal nggak ini siapa? Ya. Kamu kenal nggak ini siapa? Maka orang yang sering menyebut salawat kepadanya, menyebut nama Nabi Muhammad, sholat tidak meninggalkan Nabi Muhammad, dan dia sering menambahkan membaca salawat. Ketika dia melihat situ ada sebuah koneksi rohaniah dan dia mengatakan huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Bisa dia. Kenapa? Orang yang man ahabba syai'a katsura dzikru, orang yang jatuh cinta itu akan menyebut-nyebut namanya. Apa yang dimaksud ketika dia sudah bisa menjawab itu? Nggak ada pertanyaan yang lain, pertanyaan nam shalihan. Tidurlah kau sebagai orang yang soleh. Nah, nanti fi yaumil ba'tsi wan nusur, ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, ditanya berapa lama kau meninggal? Aku baru aja meninggal. Karena dia bermimpi dengan keindahan yang banyak, dia nggak merasakan panjangnya itu berapa miliar tahun. Iya. Allah ya Rabb. Itu tadi kan. Jadi kecintaan itulah yang harus kita pupuk dari sekarang. Harus kenal sama Tuhan kita, sama Nabi kita, begitu. Gimana kita mau ketemu ya, Pak Kiai? Kalau kita aja nggak mau kenal gitu ya. Iya, benar. Masya Allah. Jadi PR kita sekarang ini banyak berarti Pak Kiai ya, di dunia ini untuk mempersiapkan alam kubur ini. Iya, banyak. Jembatan untuk nanti bisa melewati alam kubur itu berarti PR-nya banyak ya Pak Kiai? Iya, betul. Salah satunya itu tadi, mengenal Rob kita dan Tuhan kita, Nabi kita. Ya, kitab kita, saudara kita. Kalau kemudian kita lalai untuk menghabiskan umur kita itu dengan kelalaian, nggak mau kenal Rob kita, nggak mau kenal kitab kita, Nabi kita, apa yang akan terjadi? Ada sebuah ilustrasi di dalam hadis itu. Orang yang meninggal itu, ya ada orang yang ketika meninggal dia mengatakan qaddimuni, cepat hantarkan aku, cepat hantarkan aku. Kenapa dia nggak mau terlalu lama dibaringkan di rumah itu tamu sehingga melihat, dia nggak mau qaddimuni, cepat. Kenapa? Kenikmatan yang ada di dalam sorga, kenikmatan yang instrumennya itu ada di dalam kubur itu dia sudah lihat, ngapain ini di sini lama-lama, cepat hantarkan aku. Tapi yang lainnya mengatakan, la tuqaddimuni, mau kemana? Aku mau dibawa kemana? Aja, gitu ya. Sehingga dia ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 tahun. Bahkan Firaun itu diabadikan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau bertemu dengan Tuhan itu, dia takut. Baik. Nah, oleh karena itu ya persiapannya memang jadi orang muslim yang soleh itu sudah maknanya mempersiapkan diri. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh ya Pak Kiai ya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan Pak Kiai pembahasan kita. Pak Kiai, biasanya kita lazim menjumpai misalnya di makam-makam gitu ya, di sekitar kita, itu ditanami tanaman lah di atasnya. Ya alasannya supaya rindang, supaya kemudian indah, siapa tahu bisa meringankan azab kubur gitu. Karena pandangannya pada saat itu ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah menaruh pelepah kurma yang basah, dan itu fungsinya juga untuk meringankan azab kubur. Apakah betul itu demikian Pak Kiai? Iya, baik para pemirsa, hadisnya itu sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dengan beberapa ashabus sunan. Rasul ketika berjalan, Rasul mendengar ada 2 kuburan yang sedang diazab, dan ini juga perlu kita elaborasi itu. Dia bilang la yu'adzibani bikabir. Ini di dosa ini bukan karena dosa besar. Jadi dosa kecil ya. Yang pertama itu suka namimah. Ini orang ini hidupnya namimah, suka menginformasikan, menyebarluaskan, dan termasuk media sosial itu bisa jadi namimah. Karena malah lebih bahaya sekarang ini namimah, karena sekali pencet itu sedunia orang bisa baca, lebih berbahaya. Yang kedua, orang ini sebabnya itu tidak bersih pipisnya. Nah, ini ulama mengatakan min itlaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud dengan ceboknya yang tidak bersih. Dalam hadis lain dikatakan itu inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa di kuburan itu lantaran pipis. Maksudnya ceboknya. Oh, dia kan sudah dewasa, bukan cuma itu. Bisa jadi anak kecil ya. Ketika pipis malah dibersihkannya pakai tisu yang basah. Ya najisnya semakin lebar. Nah, kembali kepada konteks pembahasan kita. Kemudian Nabi minta jarida. Jarida itu pelepah korma. Dipotong dan beliau bagi 2. Ditanamkan itu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta kadzalik. Kenapa kau lakukan seperti itu? La'allahu ayukhaffifa ala hadzal qabr. Mudah-mudahan ya ini bisa meringankan azab bagi orang 2 kubur ini tadi malam taibasa selama belum kering. Jadi ada wasilah doa Nabi dengan kayu yang masih basah itu ditanamkan. Kalau begitu, supaya awet jangan potongan korma dong, jangan pelepah, tanamin aja pohonnya. Karena dia akan basah terus. Karena Nabi malam taibas, selama dia belum tidak kering. Tanamkan saja pohon. Itu juga mengapa orang membeli bunga. Berwarna-warni itu pertama harum, yang kedua sepanjang dia itu bunga itu masih basah, dia yuhafifu ala hadzal qabr, memohonkan keringanan terhadap kuburan itu tadi. Nah, ini yang sering terjadi nih. Orang nggak sadar nih, Mbak Mira. Coba prakteknya gini, para pemirsa. Dikuburkan keluarganya, setelah dikubur sudah benar nih, mau mengamalkan hadis ini, menanam pohon, tetapi dia mencari pohon yang lain, ditebang, kemudian ditatam sini. Pertanyaan ini pohonan siapa? Iya. Nah, kenapa tidak beli? Kalau itu ibunya, kalau itu bapaknya, kalau itu orang yang terkasih, yang tersayang, kenapa nggak beli? Beli dong yang bagus. Tanamkan di situ. Nah, itu salah satu koreksi. Tapi intinya benar ya, menanam pohon, membawa bunga itu benar. Ada dalilnya. Ada dalilnya ya. Jadi selama ini berarti mungkin sudah tepat ya apa yang kita lakukan ya. Pak Kiai, tapi betulkah sebenarnya ketika kita berziarah kubur itu si mayat ini juga akan merasakan kehadiran kita pada saat kita berziarah, pada saat kita mungkin mendoakan gitu? Ya, ada beberapa kajian ini. Pertama, hadis yang menjelaskan bahwa mayit ketika diletakkan di liang lahat itu tadi, dia ditutup, berarti sudah terpisah antara dia kedudukan dia, tempat dia dengan kita yang di dunia ini sudah terpisah, dia bisa mendengar suara ketukan terumpa. Orang berjalan itu dia bisa mendengar. Nah, sebenarnya itu yasma'u qarban ni'al. Dia mampu mendengar ketukan sebuah langkah dari yang dipakainya itu tadi.
kalau kita mengartikan itu, menginterpretasikan yang lebih luas itu sebenarnya, kalau dia mendengar kenapa tidak diperdengarkan? Nah, sehingga Nabi mengatakan kalau keluargamu meninggal, jangan langsung ditinggal. Ada yang tetap tinggal di situ. Nah, ngapain? Karena tidak dijelaskan untuk tidak ditinggalkan, apakah kita diam saja? Nah, kalau dia mendengar, kenapa tidak dibacakan Quran? Baca Quran, kemudian didoa. Ada yang memahaminya perlu ditalkin. Ada yang mengatakan itu kan nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Ya, saya mengatakan bukan tidak ada dasarnya, tetapi menginterpretasikan bahwa dia mendengar. Terumpa orang meninggalkannya itu dia bisa mendengar. Kemudian diajurkannya jangan ditinggal, langsung ditinggal kalau sudah dimakamkan. Lalu apa yang mesti dilakukan dari dua hadis ini? Maka ulama menginterpretasikannya secara luas itu seperti itu. Nah, itu jadi kesimpulannya bahwa dia mendengar. Hanya saja perbedaannya, apakah melulu mendengar? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap kali berziarah, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, dia mendengar dan dia menjawab. Tetapi ulama di Saudi ya, Abdullah bin Bas mengatakan hadis itu dhaif yang menjelaskan itu. Kecuali Nabi. Ya, Nabi di dalam salah satu hadis yang sahih mengatakan idza zara alayya ya wa yaqul assalamualaikum radallahu ruhi wa yaruddu salamahu. Ya, orang apabila datang ke tempatku berziarah dan dia mengucapkan salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam orang itu. Dan itu terus-menerus. Apakah kita yang tidak pada kapasitas sekelas itu kemudian punya gambaran seperti itu, yang mengatakan ada hadisnya dhaif? Jadi lebih cenderung kita mengatakan buat orang-orang yang baik, orang-orang nabi, sholihin, syuhada, bisa jadi dia akan mendengar. Ya. Jadi ya kita itu tadi ya, ketika kita datang kita mendoakan kebaikan juga kan bagi mayit juga. Karena kan kita juga dalam doanya juga kita kan kita juga mendoakan bahwa selain ada kebaikan itu kita kan juga akan menjadi orang yang menyusul juga ya si mayit ini ya, betul. Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, ini satu. Apakah kemudian saudara-saudara kita atau kerabat kita yang sudah meninggal itu mereka di alam kubur itu juga ketemu nggak sih, berkumpul nggak sih? Itu kan ada pertanyaan juga ya. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu seperti pasukan yang berkumpul pada korpsnya masing-masing. Jadi kalau angkatan darat kumpul dengan angkatan darat, marinir sama marinir, kepolisian dengan polisian. Junudun mujannadah. Dan Nabi mengatakan ya dalam hadis itu fa'in kana arafa, ya, apabila dia mengenal i'talafa, maka dia ketemunya itu saling berkasih. Ya, wa in tanakara, apabila dia di dunianya itu tetangga tapi dia nggak kenal, dia tidak peduli, maka sebenarnya juga dia di sana juga tidak akan menyatu. Jadi ketika kehidupan di alam arwah, ya, ini kan jasadnya di kuburan. Jasadnya di kuburan, tapi arwahnya itu di alam arwah, dikembalikan kepada asal. Nah, dia asalnya dulu itu adalah tempatnya sama. Kemudian ketika dia di dunia, dia memberi warna. Rohnya itu diberi warna oleh si tubuhnya itu. Warnanya macam-macam, termasuk goresannya. Apabila goresannya sama, mewarnainya sama, motifnya sama, maka dia akan kembali lagi talafa, dia berkasih. Sehingga ibu bertemu dengan ayahnya, sama anaknya, pamannya, sama gurunya bertemu di alam arwah. Tetapi kalau dia bertetangga memang judes, ya, nggak ketemu, di sana juga dia tidak akan bertemu. Bukan circle kita gitu ya, istilahnya gitu ya Pak Kiai ya. Baik, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Ini yang menjadi juga perlu kita perhatikan bersama, bagaimana kita harus berziarah, adabnya apa ketika berziarah itu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita terkait rahasia alam kubur ini. Nah, bicara soal berziarah Pak Kiai, ini kan sebenarnya kita nggak boleh asal juga datang ke kuburan begitu ya. Ada adab-adab yang juga kita harus perhatikan betul. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari adab berziarah ini? Ya, pertama ziarah itu adalah hari Jumat pagi. Disunahkan Jumat pagi itu kita berziarah sebelum ke masjid. Sebelum bekerja, kita lebih pagi datang ke masjid itu. Ketika kita berziarah, maka kita harus seperti orang yang sholat, harus menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kemudian kita mengucapkan salam di luar. Mau masuk pekarangan, mau masuk pintu itu, maka kita berdoa. Ya, yang diajarkan oleh Nabi itu, Assalamualaikum ya darul mu'minin. Salam sejahtera wahai penghuni negeri ini. Ana insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya, nas'alukal afa wal afiyah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan ya kepada kita. Nah, kepada Anda juga. Maksudnya itu adalah etika. Nah, itu mengucapkannya begini. Kalau ini di studio ini kira-kira ini kepalanya. Ya, ini kepala, ini kakinya. Maka kita ziarah kuburnya itu di sini. Di sini. Jadi kita sebelah kan kanan. Jenazahnya itu menghadap kiblat. Maka kita menghadapi dia. Ini kita mengucapkan Assalamualaikum ya ummi antum salafun. Wa nahnu bikum lahikun. Salam sejahtera wahai ibuku. Sesungguhnya aku akan menyusulmu. Setelah mengucapkan salam baru ke sini. Maka kita posisinya menghadap kiblat. Nah, pada posisi menghadap kiblat itu baru kita ya membaca apa yang kita bisa membacanya. Kalau mata yassara minal Quran ini maksudnya kapasitas orang yang ziarahnya itu siapa kira-kira. Ya kalau orang yang hafal Quran bagus kalau dia bisa membaca sebanyak mungkin yang dia lakukan. Nah, kemudian kita memberikan ya apa itu hadiah kepada almarhum dan almarhumah yang di alam barzah itu. Jadi walaupun ini masih ada ikhtilaf ya, ini termasuk yang diperdebatkan ya. Pak Kiai, misalnya ada kerabat kita atau keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya apa yang hadiah ya yang bisa mungkin kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ini gitu loh, supaya nanti juga apa ya bisa menjadi penerang juga di alam kubur bagi mereka yang sudah meninggal. Ya, salah satu hadis yang bisa kita pedomani, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasodak ala mautakum, hai Ali bersodakohlah atas nama mayit kalian. Nah, jadi kalau kita cinta sama ibu kita sayang sama bapak kita, maka setiap kali kita mendapatkan rezeki, sebelum kita berikan kepada keluarga kita, maka sebaiknya kita berikan kepada ibu kita dulu. Dan ini rahasia nih, Mbak Mila, jangan ngomong sama yang lain bahwa ini dari saya gitu. Begini maksudnya, saya ya, Mbak Mila dapat rezeki. Kalau saya bilang tadi saya udah lebih dahulu memasukkan ini, maka istri saya kecewa, berarti ada yang didahulukan gitu. Tetapi kalau saya mendahulukan ibu saya, dia yang lebih penting ketimbang yang lainnya, maka di hadapan Tuhan saya menjadi anak yang berbuat baik pada ibu saya. Begitu yang saya maksud. Jadi apa saja yang kita punya, maka kita harus ingat dulu kepada ibu kita. Iya, orang tua kita. Nah, kira-kira nih ya, kalau kita makan ya, kemudian di tempat orang nih maksudnya, makan di tempat orang, kan berarti rezeki yang kita terima itu ini, atau makan yang kita berikan ini. Kemudian ada kucing, kita ambil saja dagingin satu nih, mudah-mudahan ada pahalanya. Kenapa? Karena kita ingat dulu ini kesenangannya mama, ini kesenangannya papa. Kita memberikan yang semacam itu namanya kita mendahulukan orang tua kita. Punya rezeki seperti itu juga. Ada orang bilang ini, Pak Ustadz, kan kenapa mesti dikeluarkan lebih dulu? Kan bisa aja uang itu dibawa pulang dulu. Kalau dia ngomong, saya sama istri saya bukan 2 yang dikeluarkan, bisa jadi 4 saya suruh.
Maka jawabannya biasanya uang kalau sudah masuk kas negara susah keluar. Betul. Jadi Iya. sebelum dikeluarkan, Seret biasanya, Pak, dibikin, ya. ya. Iya. Harus approvalnya banyak nih. Buat apa nih, buat apa gitu Nah, pertanyaannya. betul. Oke, oke. Jadi itu bisa jadi salah satu yang bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi bersedekah Bersedekah, kepada kemudian atas nama orang tua, mendoakan. Mendoakan. Bahkan yang mendoakan ini, man da'a li nafsihi wa nasiya abawaihima faqad khana alhima. Seorang anak yang berdoa untuk dirinya, panjang umur, banyak rezeki, suaminya begini, anaknya begini, dia lupa mendoakan ibu bapaknya. Anak ini berkhianat sama ibunya, berkhianat sama bapaknya. Anak ini berkhianat sama air susu ibunya. Anak ini berkhianat sama keringat bapaknya. Nah, jadi kalau kita tidak mau berkhianat itu, jangan lupa ketika kita berdoa, sekurang-kurangnya Al-Quran mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Standar tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, ibu bapakku ampuni juga. Warhamhuma, ampuni, kasih sayang keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia membimbing, mengasuh ketika aku masih kecil. Itu standar. Tapi kan kita bisa memintanya lebih banyak. Ya Allah, ampuni dia. Berikan tempat yang tertinggi. Kumpulkan bersama nabimu, bersama orang yang soleh. Itu namanya Rafiqul A'la. Nah, jadi di dalam sejarah dicatat itu, para mu'arrikhin, para muhaddisin mencatat, Nabi belum meninggal itu, seakan ada yang memberitahukan, sebentar lagi ya Muhammad. Maka istrinya mendengar Nabi mengatakan gini, Allahumma bi rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan aku dengan Rafiqul A'la. Sayyidah Aisyah, istrinya dengar, kalau begitu kau tidak akan bersama kami lagi gitu. Nabi tidak komentar. Nah, sebenarnya Rafiqul A'la itu siapa? Al-Qur'an mengatakan, ya, man ata Allah wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin ulaika hasuna rafiqa. Orang yang taat Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para solihin dan syuhada. Dan mereka itu hasuna rafiqa, sebagus-bagusnya teman. Jadi Nabi waktu mau meninggal itu, ya Allah jangan lupa ya, aku kumpulkan dengan nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Sesuai dengan levelnya. Kalau kita minta bareng sama Nabi Muhammad, kayaknya kegedean bajunya. Paling tidak kita ketemu sama guru kita. Orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Oke. Pak Kiai, terakhir ini. Jadi sebenarnya ada banyak faedah atau kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita berziarah ya. Apa yang bisa kita dapatkan sih kalau kita mungkin merutinkan untuk berziarah ke tempat saudara kita yang sudah mendahului? Nah, kita bisa mengambil dalam hadis dikatakan aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian itu mengingat kematian. Nah, salah satunya itu berziarah. Ziarah itu, kalau kita berziarah itu, maka sebenarnya kan sekarang saya di atas, besok saya di bawah gitu loh. Betul. Itu yang paling dekat. Dan ulama-ulama sufi mengatakan, orang yang mengingat kematian dengan berziarah itu orang yang tidak akan melakukan kesalahan. Nah, ziarah itu maka diartikan itu dengan dia mengantongi tanah kuburan. Ada di kalangan sufi itu tanah kuburan itu dibungkus. Kemana-mana dibawa. Jadi ketika saat dia ingin melakukan sebuah kesalahan, kemanusiaan dia menghendaki itu, maka tangannya mengambil itu kemudian diciumnya. Maka pada saat itu dia ingat sekali berhadapan dengan ibunya, berhadapan dengan bapaknya ketika berziarah. Karena tanah itu ada baunya. Pengingatnya. Itu adalah manfaat. Jadi rem yang paling bagus itu ketika berziarah. Iya, mengingat kematian. Biasanya iya kalau mau maksiat jadi ingat mati itu rasanya Nggak jadi.
nggak Aduh, bakalan mau. Masya Allah. Dan katanya memang orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian ya, Ya, Pak Kiai. Masya betul. Allah. Orang yang korupsi itu karena nggak ingat mati. Oke. Aduh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang itu tadi ya, hatinya dilembutkan, Amin, amin. banyak mengingat kematian, sehingga kita mempersiapkannya dengan baik ya Pak Kiai. Iya, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih sekali Amin, atas ilmunya sama-sama. hari ini. Pengennya sih lanjut lagi sampai 1 jam, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Iya, Kiai. baik. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.